subuh nih kebakaran. Itu apinya udah itu, tapi nggak ada orang ini. Kasih tahu ke Yang BB2, RT7 ada 12. Tanah Sereal nih. Kebakaran yang melanda daerah padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat bukan sekali terjadi. Kamis 26 September 2024, satu orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda sebuah rumah usaha di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada pukul 4.45 pagi. Aldi, 20 tahun, ditemukan tewas di kamar mandi dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Sementara dua orang karyawan lainnya, Hasan dan Zaki, mengalami luka bakar. Dari pihak damkar kita dapat terima berita ya pukul 4.45. Kemudian muncul dari pos Kondang 451 sudah sampai, 452 sudah mulai bekerja. Terus ada teriakan minta korban, itu warga langsung bongkar karena teralis di paling dikunci, digembok, akhirnya warga yang bongkar untuk menyelamatkan. Akhirnya dibawa oleh anggota kita untuk dibawa ke rumah sakit. Untuk yang satu orang tidak diselamat karena kondisinya sudah kosong. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari mesin cetak yang ada di dalam tempat usaha tersebut. Jaya 65 di Kelurahan Tanah Sereal patokannya. Pangkalan Bambu, Kapuran 1, terima kasih monitor. 2 minggu berselang, tepatnya pada Jumat 11 Oktober 2024. Dua bangunan permanen yang dijadikan indekos dan usaha di Jalan Pekapuran Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan oleh adanya kelebihan beban listrik pada salah satu kamar indekos. Total ada berapa bangunan, Pak? yang ketahuan yang jadi depan aja 2. Bangunannya seperti apa tuh, Pak? Ya permanen lah bangunan kayak begini. Langsung kita komplek. Untuk apa tuh, Pak? Bangunan itu tempat tinggal atau gimana? Tempat tinggal semua, dua-duanya tempat tinggal. Yang satu sebelahnya kos-kosan. Oh, terus satu bangunan lagi? Yang satu lagi ya usahanya fotokopi. Titik awal api dilihat dari mana, Pak, awalnya, Pak? Kurang paham saya kalau pas melihat nih di atas ini aja fotokopi nih. Jadi penyebabnya dari mana kurang tahu juga saya. Di hari yang sama, sebuah rumah kontrakan 50 pintu di Jalan Jembatan Besi 2, Tambora, Jakarta Barat juga ludes dilahap sejago merah. Banyaknya material dan barang-barang mudah terbakar dalam bangunan 3 lantai tersebut membuat api cepat membesar. Sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Diduga penyebab kebakaran berasal dari kompor yang tengah digunakan oleh penghuni kontrakan. Untuk kejadian Jaya 65 di Tambora ini, jembatan besi, itu dugaan sementara ya, diduga itu karena ada yang masak di lantai 3 dan ini bangunan ini berupa bangunan kontrakan. Jadi satu komplek kontrakan itu kurang lebih dari 50 pintu. Ya pemilik satu orang. Untuk sementara itu yang terjangkau untuk korban alhamdulillah tidak ada. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kebakaran dan bagaimana proses pemadaman kebakaran yang terjadi di Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, sudah bersama dengan saya, Bapak Boy Budi Utomo, selaku Satgas Damkar Kelurahan. Pak Boy, waktu itu ada di lokasi kejadian ya, Pak? Betul. Dan bagaimana proses pemadaman itu terjadi di sana? Malam kejadian, kami mendapatkan informasi kurang lebih pada pukul 01.22 waktu Indonesia Barat. Jadi tengah malam, kami langsung meluncurkan 4+1, 4 unit pompa dan 1 unit pendukung untuk melaksanakan proses pemadaman. Kemudian tim damkar tiba di sana pada pukul? Tim kami tiba di lokasi kebakaran kurang lebih pukul 1.27, kurang lebih 5 Artinya menit. hanya 5 menit saja sudah tiba di sana. Sudah tiba. Bagaimana kondisi di sana, Pak? Apinya? Menurut laporan yang kami terima, itu kebakaran sudah membesar. Sudah membesar dan sudah terjadi perambatan ke sekitarnya. Kemudian, apakah mengalami kesulitan, Pak, ketika proses pemadaman api di sana? Dengan kondisi
iklim yang sekarang ini karena cuaca sekarang ini sedang kemarau, jadi kami kesulitan mendapatkan peluru, di mana peluru dari petugas pemadam kebakaran adalah air. Nah, air yang ada di sekitar TKP itu kering. Jadi yang dapat kami manfaatkan hanyalah di Kali Banjir Kanal Barat yang kurang lebih berjarak 1,5 kilometer dari tempat kejadian kebakaran. Sangatlah jauh. Jadi itu juga menghambat proses pemadaman api atau gimana, Pak? Sangat menghambat. Ditambah lagi kondisi sungai yang masih banyak terdapat sampah, itu juga berkali-kali air yang kami hisap melalui unit pompa yang ada di belakang itu mengalami hambatan, jadi mampet lah. Apakah juga mengalami kesulitan karena padatnya wilayah tersebut sehingga sulit untuk akses memadamkan api dan sebagainya? Betul, Ibu. Jadi karakteristik pemukiman di Tambora yang sama-sama kita ketahui, banyak akses jalan itu yang memang hanya muat atau pas motor lewat saja, gitu, gang senggol lah. Para penyerang kami, fighter kami yang ada di sebelah timur itu bahkan harus menjebol beberapa rumah untuk dapat akses langsung ke titik api supaya tidak muter-muter melewati atas atau atap rumah dan lain sebagainya. Tambora ini kan salah satu kawasan yang sering kali terjadi kebakaran, bahkan mungkin dalam kurun waktu 1 bulan terakhir sudah hampir Betul. terjadi 3 kali. Ini yang menyebabkan apa ya, Pak? Kenapa banyak kebakaran di Tambora? Tambora itu lumayan kompleks. Itu rata-rata terjadi dikarenakan konsleting atau arus pendek arus listrik. Konsleting itu bisa menjadi arus pendek dan bisa juga kelebihan beban. Gitu. Baik. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Oke, kita bahas mungkin yang arus pendek dulu, Pak. Ini apa yang membuat konsleting listrik ini sering terjadi? Seperti contoh steker yang ditumpuk-tumpuk atau colokan lah bahasa kita, yang kemudian dia goyang-goyang tapi masih bisa dipakai. Itu lama-lama akan mengakibatkan konsleting listrik. Seperti itu. Steker yang ditumpuk itu maksudnya gimana, Pak? Jadi ada satu, Kalau kabel gitu, ya bisa roll kabel, kemudian ditambah lagi fitting yang tambah lagi T, T, ditumpuk lagi, ditumpuk lagi. Oh, itu bisa menyebabkan Itu arus bisa pendek. menyebabkan arus pendek. Apalagi, Pak? Kemudian juga kelebihan beban. Karena akar persoalannya kan tadi di situ, pemukiman yang padat, tidak teratur, jaringan kabel yang semerawut, ya, sehingga mudah sekali terjadi kebakaran. Tetapi yang tadi saya katakan, kalau pemerintah tegas berani untuk membangun rusunawa tadi di tengah, di lahan di situ, kalau sesuai peruntukan loh ya, maka mereka akan menyelesaikan akar persoalan semua. Kenapa? Kalau dibangun rusunawa yang bagus di situ, listrik, kabel, ya, kemudian penggunaan gas, semuanya kan teratur, dirancang dengan baik, ya, sehingga biang kerok terjadinya kebakaran itu kan kita tuntaskan, kita cegah dari awal. Kabel roll yang mungkin ada di pasaran yang harganya tidak mahal, itu mungkin hanya isinya itu kabel tersebut hanya beberapa helai saja serabutnya. Ya, kemudian mendapatkan beban untuk pompa air, kemudian untuk mungkin juga kulkas, sehingga apabila ada arus listrik yang memasuki atau melewati kabel tersebut, dia akan menjadi panas dan itu menyebabkan kelebihan beban, dan panas lama-lama selubungnya itu akan terbakar. Nah, kebetulan di dekat situ ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Katakanlah kita beli roll kabel yang harganya Murah, terjangkau, ya, gitu ya. terjangkau. Murah, kemudian isinya ada 4. Nah, itu bisa dimasuki beban apa saja, yang ringan-ringan saja kah? Atau gimana, Pak? Ya, baiknya sesuai dengan peruntukan. Yang ringan-ringan saja. Jadi lebih baik menggunakan bahan-bahan yang sudah berstandar nasional Indonesia, ber-SNI. Dan juga apabila dalam penggunaannya, jangan kondisinya tergulung.
kondisinya terurai semua. Ya, karena kalau misal dia tergulung, dia akan menimbulkan induksi dan akan lebih mudah untuk terjadi panas. Kira-kira langkah antisipasi apa Pak yang harus dilakukan masyarakat selain kita harus jeli untuk memilih kabel roll yang dipakai dan lain sebagainya? Ya, kebakaran itu tidak dapat kita prediksi. Kapan waktunya, kapan harinya, kapan bulannya, musim kemarau, musim hujan, bisa saja terjadi kebakaran. Itu mau nggak mau adalah ancaman yang akan kita hadapi. Namun minimal memiliki proteksi, yaitu memiliki satu buah tabung pemadam bakaran. Apar, ya, di mana apabila terjadi kebakaran, rumah tangga tersebut bisa untuk memproteksi dirinya sendiri. Seandainya kita tidak punya tabung apar dan itu kebakaran terjadi di depan mata kita, apa yang langkah darurat yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Apabila ada bau-bau ya, gas yang bocor, itu kemudian langkah kita yang pertama adalah jangan menimbulkan percikan. Ya, misalnya lampu yang sudah menyala jangan dimatikan. Lampu yang belum menyala jangan dinyalakan. Karena dari percikan atau tombol saklar tadi itu dapat menimbulkan percikan yang sehingga memicu terjadinya kebakaran. Dan apabila terjadi kebakaran dari tabung gas, kompor menyala, kita putuskan dulu sumber gasnya. Jadi dari regulatornya kita putuskan, kita lepas, baru setelah itu cari bahan kain yang mudah menyerap air. Kita basahkan air, di air setelah basah seluruhnya, baru kita lakukan pemadaman dengan cara menutup api tersebut. Dengan kain basah. Dengan kain basah. Kemudian jika api tersebut berasal dari arus pendek listrik, korsleting listrik, ataupun karena kelebihan beban, tiba-tiba sudah muncul api, bagaimana? Nah, kita dapat lakukan adalah pemutusan listrik dengan cara menurunkan stop kontak MCB dari meteran. Ya. Salah satu terjadinya kebakaran atau proses terjadinya kebakaran adalah kelalaian. Kelalaian dari mana? Dari manusianya sendiri. Mendekat-dekatkan bahan yang mudah terbakar dengan sumber panas. Gitu. Sehingga apabila kemudian dia sumber panas tadi kemudian menyala, itu akan otomatis gampang menyebar. Maka dari itu, ada baiknya kita sama-sama untuk menjauhkan sumber panas tadi dari bahan yang mudah terbakar. Musibah kebakaran di Tambora, bak petaka yang tak kunjung usai. Bukan hanya menyebabkan kerugian bernilai miliaran rupiah, tapi nyawa juga melayang. Pemerintah dan warga harus bekerja sama mencari solusi untuk menemukan langkah mitigasi sehingga kejadian serupa tak lagi terjadi. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.